Halo semuanya, perkenalkan nama gue Daniel Alvarez, mahasiswa manajemen Rekayasa ITB angkatan 2019. Dan kali ini gue gak sendirian, ada teman gue yang namanya Haikal Pramono, dan gue mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 10 November atau ITS. Oke, gue sama Haikal juga mau menyampaikan beberapa hal nih sebelum kita mulai ke pembahasan. Jadi, gue sama Haikal dan teman-teman SMA gue lainnya sedang membuat sebuah gerakan yang namanya Ajak Belajar. Apa itu Ajak Belajar? Jadi Ajak Belajar itu adalah satu program belajar bersama teman-teman seluruh Indonesia. Di sini kita berbagi soal, kita buat pembahasan, kita tanya-tanya dan saling menjawab. Dan ini dilakukan dengan seikhlasnya gitu loh. Oke, jadi mau nambahin, jadi programnya ini jadi kita ngumpulin teman-teman yang mau berjuang buat SBMPTN, terus kita bikinin grup WhatsApp. Kurang lebih satu grupnya itu tuh kira-kira 15-20 orang. Terus di setiap grupnya ini ada mentor dari teman-teman SMA Negeri Unggulan Muhammad Tun Tamrin. Nah, nanti si mentor ini bakal membantu menjawab pertanyaan yang teman-teman dari seluruh Indonesia ini tanyain. Dan mentor ini tidak menerima keuntungan materi sama sekali. Jadi kita melakukan benar-benar gratis buat teman-teman yang mau berjuang buat SBMPTN. Nah, kita berharap dari gerakan ini kita sama-sama belajar bareng-bareng dan Indonesia bisa lebih maju gitu, Al. Yoi, keren banget guys, anak ITS. Tapi dia pengen ITB dulu. Oke, langsung aja ya. Jadi di video kali ini gue bakal membahas materi yang namanya deret dan pola bilangan. Nah, deret dan pola bilangan ini tuh variasinya banyak banget. Jadi teman-teman emang harus latihan dari banyak soal biar kebayang nih ketika mau ngerjain soal pakai konsep yang kayak gimana. Nah, mungkin video kali ini bisa ngasih sedikit gambaran teman-teman buat ngerjain soal deret dan pola bilangan. Terus mungkin Haikal punya masukan buat teman-teman semua yang belajar pola bilangan? Sebenarnya bukan buat pola bilangan aja sih, ini buat semuanya. Jadi gini teman-teman, TPS itu sebenarnya semua clue di soal udah ada. Tinggal teman-teman freshin diri teman-teman biar bisa membaca clue itu. Dan banyak-banyak nonton videonya Aldian biar makin tahu clue-nya. Bener banget guys. Keren gitu promosinya. Oh, keren banget. Oke guys, jadi yaudah intinya kita sering-sering belajar aja, oke? Langsung aja kita bahas ke soalnya. Ini gue bantu apa nih? Oke, Haikal nggak ngebantuin apa-apa, jadi ini yang ngebahas gue doang. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Oke, soal nomor 1 dari deret dan pola bilangan. Soalnya gini, tentukan angka yang hilang dari 21, 25, 33, 49, 81. Nah, kalau ada baris kayak gini, biasanya itu kita coba ngecek selisihnya dulu nih. Jadi 21, 25 selisihnya 4. 25, 33 selisihnya 8. 33, 49 selisihnya 16. 49 dan 81 selisihnya adalah 32. Nah, di bawah ini kita bisa ngeliat nih, mereka tuh kayak dikali 2 ya kan, 4 kali 2. Terus di sini 8 kali 2, di sini 16 kali 2. Berarti selanjutnya berapa? 32 kali 2 yaitu 64. Nah, berarti angka berikutnya adalah 81 ditambah 64. 81 kita tambah 64 bakal dapat angka 145 nih. Nah, jadi jawabannya yang A. Ini masih easy peasy banget lah ya. Oke, berikutnya nomor 2. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Nilai Y sama dengan. Nah, kalau nemu soal kayak gini tuh kita nggak usah panik dulu guys. Jadi ternyata ini polanya cuma gini. Misalkan kita lihat yang di kiri nih, yang 22. Ternyata ini cuma 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5. Ini jumlahnya adalah sama dengan 22. Berarti sama kayak yang Y. Yang Y juga tinggal kita gituin. Berarti tinggal 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7. Ini 15, 8 tambah 7, 15. Jadi kita dapat jawabannya itu adalah 30 nih. Jadi jawabannya yang A. Easy peasy. Oke, nomor 3. Tentukan angka yang hilang. Angka yang hilang tuh yang di sini nih. Nah, polanya gimana? Ini kayak soal baru gitu sih. Gue tahun lalu gak pernah nih nemu soal kayak gini. Jadi polanya tuh kayak gini. Si 16 dikurang 6 dikuadratin, terus ditambah dengan 5 dikurang 2 dikuadratin bakal dapat 109. Kita coba. Nih, 16 dikurang 6 kuadrat ditambah 5 dikurang 2 kuadrat. Nah, 16 kurang 6 kuadrat itu kan dapat 10 pangkat 2 ditambah 3 kuadrat. Kita bakal dapat 100 tambah 9 sama dengan 109. Nah, terus kalau kita cek nih yang di kotak kedua ini bakal sama. Misalkan 22 dikurang 15 dikuadratin ditambah 21 kurang 19 dikuadratin. Ini kita bakal dapat 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, ini 49 ditambah 4 yaitu 53. Sekarang kita cari kotak yang ketiga. Berarti 17 dikurang 13 kuadrat ditambah 51 kurang 48 kuadrat. Ini kita bakal dapat berapa nih? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 16 tambah 9. Sama dengan 25. Jadi jawabannya yang B.
Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X sama dengan, nah X itu yang di tengah sini nih guys. Jadi polanya kayak gimana? Ini kita bisa lihat polanya tuh gini. 8 dikali 3 dibagi 2, kita bakal dapat 12. Nih maksudnya gini, 8 kali 3 bagi 2. Ini kan sama dengan berapa? Set, dapat 4, 4 kali 3, 12. Yang ini yang segitiga kedua, sama aja, 10 kali 7 bagi 5. Nanti kita bakal dapat, kita coret 2 sama 14. Berarti segitiga yang terakhir kita juga gitu polanya. Berarti 6 kali 16 bagi 3. Coret dapat 2 sama dengan 32. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya, jika S artinya plus, T artinya kali, U artinya bagi, dan V artinya kurang, maka arti dari 100V 40S 60V 40U 8T 16. Nah, berarti ini tinggal kita ubah doang. Jadi kita tulis nih 100V, V itu artinya kurang, berarti dikurang 40. S itu artinya apa nih? S artinya plus. Terus 60V, V artinya minus, 40U, U artinya bagi, 8T, T itu artinya kali, 16. Nah, teman-teman ingat, kalau misalkan dalam matematika, operasi perkalian dan pembagian itu diutamakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kelarin yang ini dulu nih. Ya kan? Kita kelarin 40 dibagi 8 dikali 16. Ini kita coret 16 sama 8 dapat 2, berarti 40 kali 2 80. Nah, baru nih kita operasikan. Jadi 100 dikurang 40 ditambah 60 dikurang 80. Nih tadi ada minus di sini. Dikurang 80 berarti kita dapat 40. Jawabannya yang B. Gitu guys. Sekarang kita kerjain nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai Y sama dengan Y itu yang di sini nih. Nah, polanya gimana? Ini tuh udah kelihatan banget. Misalkan nih guys, jadi 6 sama 3 kita kali dulu. 6 kali 3 18. Nanti 18 kita kurang sama 7. 18 kurang 7 sama dengan 11. Kita dapat nih 11. Terus selanjutnya berarti sama, yang di kanan tinggal kita 7 sama 3 kita kali. 7 kali 3 sama dengan 21. Dikurang nih sama yang 9. 21 kurang 9 sama dengan 12. Kita dapat Y. Nah, Y sama dengan 12. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Oke, soal nomor 7. Sebuah kode menuliskan pleading PLEADING menjadi FMHCQMFB. Maka soldier nih SHOULDER akan dituliskan menjadi, nah ini tuh soalnya aneh banget sih menurut gue, tapi nggak apa-apa, tambahan referensi aja nih. Jadi caranya gini, kita tulis PLEADING, terus ini kita pecah jadi 2, jadi DING sama PLEA. Terus DING kita tulisin kebalik, jadi GNID sama PLEA. Nah, yang GNID ini angka hurufnya kita kurang 1, yang PLEA hurufnya kita tambah 1. Nanti kita bakal dapat sebelum G itu ada F, sebelum N ada M, sebelum I ada H, sebelum D ada C. Terus yang PLEA setelah P itu ada Q, L itu M, setelah E itu jadi F, setelah A jadi B. Nah, ini polanya nih. Ini agak susah sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, tambahan. Yaudah, tinggal kita terapin ke soldier. Jadi soldier kita bagi 2, terus kita balik. Berarti jadi REDL, terus SHOU. Nah, yang ini kita kurang 1, terus yang SHOU kita tambah 1. Sebelum R itu ada huruf, apa tuh? Sebelum R ada huruf Q. Jadi Q, terus D, terus C, terus K. Selanjutnya ini tambah 1. Jadi TIPV. Ya, jadi jawabannya itu adalah yang B. Gitu guys. Soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai A sama dengan A tuh yang ini guys. Nah, kalau kita lihat soal dari yang ini nih, polanya tuh gini. Di sini yang pertama itu 0 tambah 15 sama dengan 11 tambah 4. Yang kedua, 10 tambah 0 sama dengan 3 tambah 7. Nah, yang ketiga berarti kita bisa tulis A tambah 8 sama dengan 10 tambah 9. Berarti A sama dengan
19 dikurang 8. A-nya adalah 11 gitu. Nah, soal kayak gini tuh polanya bisa beda-beda tiap soal. Jadi ini sebagai salah satu referensi jenis pola aja gitu guys. Nomor 9, nilai yang tepat untuk mengganti tanda tanya adalah nih, tanda tanya tuh yang di sini nih. Nah, terus di sini kan kita dikasih taunya huruf kan. Nah, kalian harus curiga kalau ternyata huruf ini menggantikan sebuah angka. Maksudnya gimana? Jadi gini, di kanan nih udah ada nih A, B, C, D, E, F. A itu artinya 1 kan, soalnya dia huruf pertama. Terus B2, C3, D4, E5, dan F6. Nah, sekarang kita ganti dulu nih. C, L, K, Z tuh berapa sih? C itu adalah huruf ke-3. L itu huruf ke-12. Terus K itu adalah huruf ke-11. Nah, ini Z itu huruf ke-26. Jadi, kita polanya baru kita cari dari sini. Tapi kita ubah dulu deh yang misalkan yang EHC. E itu huruf ke-5, C itu huruf ke-3, dan H itu huruf ke-8. Nah, kalau kita perhatiin segitiga yang pertama, polanya itu tuh sederhana, cuma di jumlah doang. 12 tambah 11 tambah 3. Ini kita bakal dapat 26. Jadi, yang segitiga kedua juga sama. Kita tinggal 5 tambah 3 tambah 8. Kita bakal dapat 16. Nah, berarti si tanda tanya ini adalah 16. Huruf ke-16 adalah P. Jadi jawabannya yang C. Gitu guys. Soal nomor 10. Jadi ada sebuah deret 15, 29, 56, 108, 208, 0, terus 699. Angka yang tepat untuk melengkapi deret tersebut adalah, nah jadi pertama kalau kita ada deret, kita coba cari selisih kan. Nah, di sini selisihnya 14. Terus 27. 56 ke 108 tuh 52. Setelah itu 108 ke 208 tuh 100. Nah, terus kesininya gini kita belum tahu nih. Nah, kita perhatiin deret yang bawahnya ini juga ternyata belum ada belum ada perubahan tetapnya gitu. Jadi coba kita cari selisihnya lagi. Kita cari 13 nih. 27 ke 52, 25, 52 ke 100, 48. Nah, ini juga masih nggak beraturan. Berarti kita cari lagi dah sampai dapat. 13 ke 25 itu ada 12. 25 ke 48 itu ada 23. Nah, masih belum beraturan. Kita coba lagi nih. Ternyata kita sampai 11 nih. 11 tuh udah tunggal kan. Jadi, berarti langkah selanjutnya ke berikutnya ini adalah kita tambahin 11 lagi. Misalkan di sini 11. Nanti kita bakal dapat 34. Terus kita tambahin 11 lagi. Ini kita bakal dapat berapa tuh? 45. Ya kan? Berarti kita naikin ke atas 48 ditambah 34, kita bakal dapat 82. Terus dari 82 kita tambahin 45, kita bakal dapat 127. Nah, di atasnya lagi berarti tinggal 100 kita tambah 82, bakal dapat 182. Nah, berarti jarak dari selisih 208 ke yang kosong ini adalah 182. Coba kita tambah 208 tambah 182. Kita dapat angka 390. Terus juga di sini ada 127 nih. Berarti dari 182 dari kekosongan ini ke 699 itu ditambah 127. Nanti kita dapat angka 309 nih. 182 tambah 127, 309. Nah, terus kita uji nih, benar nggak 390 tuh sesuai sama ketentuan ini. Nah, ternyata kalau kita taruh 390 di sini, ini memenuhi gitu. 182 ditambah 208, 390. Terus 390 ditambah 309 jadi 699. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke, soal nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X sama dengan X tuh yang ini di dalam guys. Jadi kita cari pola di kiri dulu. Di kiri ini polanya sebenarnya udah kelihatan sih, tinggal 8 kita kali sama 9. Kita bakal dapat angka 72. 72 ditambah 11 kita bakal dapat 83. Nah, berarti sama dengan yang di segitiga di kanan. 5 kita kali 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. 30 ditambah 8. Ditambah 8 sama dengan berapa nih? 38. Jadi jawabannya yang B. Ini easy peasy lah. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada dua segitiga nih, segitiga A dan segitiga B. Nah, terus kalau lihat ini polanya beda lagi guys. Jadi kalau untuk soal kali ini polanya adalah 5 kita kali 4 terus ditambah 3 dikali 4. Oke, kita buktiin. Misalkan buat yang A. 5
dikali 4 ditambah 3 dikali 4. Kita bakal dapat 20 ditambah 12. Easy peasy lemon squeezy, kita dapat 32. Nah, berarti sesuai nih, kita dapat 32. Berarti yang B juga gitu. Yang B berarti 6 dikali 7 ditambah 8 kali 7. Nah, ini kita bakal dapat 6 kali 7 itu 42. Ditambah 8 kali 7, 56. 56 tambah 42 sama dengan 98. Gitu guys, jawabannya yang D. Cepet ini. Oke, soal nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada 3 segitiga, terus kita disuruh nyari nilai Z. Nah, ini nilai Z-nya ini nih. Nah, kita lihat hubungan dari segitiga sebelumnya. Ini tengahnya 14, ini tengahnya 18. Ini kita bisa ngira-ngira nih, hubungan 14 sama 7 tuh 7 dikali 2. Nah, apakah 2-nya itu ada di segitiga? Nah, ternyata 2 tuh bisa dapat dari 10 bagi 5. Terus ini 18 tuh sama aja kayak 9 kali 2. Ternyata hubungannya kayak 8 dibagi 4. Berarti kalau kita tulisin tuh bisa kayak gini. Untuk segitiga yang pertama, itu tinggal 7 kali 10 bagi 5. Kita coret nih 10 sama 5 dapat 2, sama dengan 14. Terus kotak yang segitiga yang kedua, ini berarti 9 kali 8 bagi 4. Dicoret-coret 2. 9 kali 2, 18. Bener gitu. Berarti yang ketiga sama aja, tinggal 5 kali 24 bagi 3. 24 itu bagi 3 sama dengan 8. 5 kali 8 adalah 40. Berarti jawabannya yang D. Gitu guys, easy peasy. Oke, soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai B sama dengan B yang di sini nih, yang di tengah kotak ketiga. Kita cari hubungannya. Kalau dilihat-lihat dari kotak pertama nih, 19 tuh bisa kita dapat dari 2 dikali 4, terus kita tambahin 4, kita tambahin 7. Nah, apakah ini berlaku buat kotak berikut ya? Sekarang kita coba yang pertama, kotak pertama. 2 dikali 4 ditambah 4 tambah 7. Nanti kita bakal dapat 8 tambah 4 tambah 7. Ini dihitung jadi 19. Oh, berarti benar nih, kita dapat 19. Terus kita coba di hubungan kotak kedua. Sama nggak nih? Di hubungan kotak kedua, berarti kan 5 dikali 8 gitu ya guys. 5 dikali 8 ditambah 3 tambah 7. 5 kali 8 tuh 40. 40 tambah 3 tambah 7. Sama dengan 50. Oh, sabi juga ternyata nih. Berarti kita coba juga di kotak ketiga nih. Berarti kotak ketiga itu sama aja 7 dikali 5 ditambah 8 tambah 10. Nah, berarti 35 ditambah 8 tambah 10 sama dengan 53. Jadi jawabannya yang B. Gitu guys. Soal nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya adalah, nih kita cari tanda tanya nih di sini. Nah, teman-teman, ini tuh ternyata polanya ini adalah kita kali terus kita kurang. Kalinya sama apa, kurangnya sama apa. Jadi gini. 6 dikali 7 ini dikali terus kita kurang sama 5 kali 8. Nanti kita bakal dapat 2. Apakah benar? Oke, kita coba. 6 dikali 7 dikurang 5 kali 8. Nanti kita dapat angka 42 dikurang 40. Sama dengan 2. Nah, berarti ini berlaku juga nih buat yang kotak di kanan. Berarti kita kali 10 kali 11 dikurang dengan 9 kali 12. Nah, coba 10 kali 11 itu adalah, ulang dulu. 10 kali 11 dikurang dengan 9 kali 12. 10 kali 11 itu 110. 9 kali 12 itu 108. Hasilnya 2. Oh, ternyata sama-sama 2 guys. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk membangun konsep materi deret dan pola bilangan ini. Nah, terus kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh teman-teman bagikan ke pejuang-pejuang UTBK lainnya biar kita sama-sama belajar di sini. Terus mungkin Haikal ada pesan untuk teman-teman yang sedang belajar? Intinya buat teman-teman semua, perjuangan itu sementara, bahagia nanti bakal selamanya. Anjay. Sabar aja. Semangat, semangat. Semangat. Dan seperti biasa, kita itu harus yakin bahwa kita semua seorang pejuang dan kita harus berjuang. Anjay. Anjay, cepetan. Anjay.